Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya dan masih semangat untuk melanjutkan materi kita ya. Kali ini kita akan belajar mengenai persilangan dihibrid. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, langsung saja kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini persilangan yang melibatkan dua sifat beda ya adik-adik. Sifat beda ini tadi misalnya biji bulat dengan batang tinggi. Nah, mana yang menjadi dua? Bulat dan tinggi ya. Jadi ada dua sifat di sini. Atau misalnya warna bunga merah dengan nanti bijinya keriput. Nah, jadi ada dua sifat di sana. Nah, persilangan dihibrid ini akan menggunakan prinsip hukum Mendel 2 ya adik-adik ya, di mana saat pembentukan gamet, nanti masing-masing alel akan mengelompok secara bebas. Nah, agar tidak bingung, kita lihat langsung ke dalam contoh soal. Nah, di sini kita lihat bahwa disilangkan tanaman ercis biji bulat warna kuning dengan biji keriput warna hijau, di mana biji bulat dominan terhadap biji keriput dan warna kuning dominan terhadap warna hijau. Nah, tentukan fenotip F2-nya. Kita tuliskan dulu satu persatu. Tadi bahwa biji bulat ini dominan ya. Kita tulis di sini. Berarti B yang dominan adalah bulat. Kalau B kecil atau resesif adalah yang keriput. Kemudian warna hijau. Warna kuning dengan hijau yang dominan adalah warna kuning ya. Disilangkan biji bulat warna kuning dengan biji keriput warna hijau. Katanya di sini kuning dominan terhadap hijau. Berarti kuning kita menggunakan huruf besar K sehingga kalau yang hijau adalah K kecil. Oke, langsung saja kita tuliskan parentalnya. Nah, parental B sama dengan tadi biji bulat, B besar, B besar. Bentar ya, tadi induknya biji bulat warna kuning dengan keriput hijau. Nah, kita tulis di sini. Berarti bulat kuning, K besar, ini tadi bulat kuning, disilangkan dengan biji keriput, B kecil, hijau. Bukan A ya, K kecil. Ini keriput hijau. Nah, ketika kita sudah menuliskan parentalnya, kita harus menentukan gametnya ya, adik-adik. Berarti gametnya di sini adalah B besar, K besar, hanya satu. Ingat, cara menentukan gamet adalah 2 pangkat N ya. N ini alel heterozigot, di sini alelnya semua homozigot. Berarti 2 pangkat 0 ya, makanya hanya ada satu gamet yaitu B besar, K besar. Sama seperti yang keriput hijau, berarti gametnya adalah B kecil, K kecil. Sehingga F1 keturunannya adalah genotipnya nanti B besar, B kecil, K besar, K kecil. 100% adalah bulat kuning ya. Ini 100%. Nah, kita diminta mencari tahu sampai dengan fenotip F2. Berarti F1 disilangkan dengan F1 itu sendiri dengan sesamanya. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Seperti ini adik-adik ya. Kita masih tetap menuliskan bulat kuning. Ini juga bulat kuning. Nah, kita cari gametnya. Di sini ada berapa gamet yang terbentuk?
Alel homozigotnya ada 2, berarti 2 pangkat 2 ada 4. Berarti gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil ya adik-adik. Ini sama. B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, sekarang kita menentukan fenotipnya, F2. Kalau kalian masih pertama kali, kita bisa menuliskan seperti ini ya, biar tidak ada yang terlampaui. B besar, K besar, ini K kecil. Kemudian B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Oke. Ini nanti takutnya bingung. Kita buat kecilnya. Oke. Sama, kalian tuliskan di sini ada 4 kolom. Ya. Sebentar. Jadi B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, kita lihat hasilnya adik-adik ya. Untuk fenotipnya. Oke, kita tulis dulu genotipnya. B besar, B besar, K besar, K besar. Ini B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini juga B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, semuanya kalian tuliskan. Nanti saya kasih tahu cara cepatnya. Ini biar kalian paham dulu. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini kecil semua. Resesif ya adik-adik. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, semuanya K kecil. Ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Ini kecil semua. Nah, di sini kita lihat warnanya. Oh, ini berarti bulat kuning. Ini juga bulat kuning ya, adik-adik. Oke. Ini juga berarti bulat kuning. Ini bulat kuning. Ini juga bulat kuning. Ini bulat hijau ya. Kemudian ini bulat kuning. Ini bulat hijau. Karena K-nya kecil. Ini bulat K besar, ini kuning. Ini juga bulat kuning. Ini berarti keriput. Keriput kuning. Ini keriput juga kuning. Ini bulat kuning. Ini bulat hijau. Ini keriput kuning. Ini keriput hijau ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kalau dia berarti yang B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sebentar ya. Ini maksudnya seperti ini adik-adik ya. Yang strip di bawah kalian bisa menuliskan besar atau kalian bisa menuliskan kecil seperti ini. Nih. Untuk yang ini atau bisa seperti ini nanti atau menjadi seperti ini kecil. Jadi sekali lagi yang strip di bawah ini kalian bisa menuliskan dia dominan atau resesif. Yang jelas di depan yang B ini tetap dominan besar, ini juga yang K-nya besar. Dan untuk yang genotip seperti ini jumlahnya ada 9. Kita lihat saja.
kita buktikan bahwa ini tadi bulat kuning ya. Ada berapa yang bulat kuning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti benar, bulat kuning adalah 9. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Yang kedua menjadi ininya, oke. Kemudian, wah, salah sebentar. Tetap ini, tapi ininya adalah kecil. Oke, hanya ada satu sifat dominan di sini, di mana nanti B-nya saja. Ini berarti bisa besar, bisa kecil ya adik-adik, yang strip di sini, sehingga bisa seperti ini. B kecil, K-nya tetap kecil, atau nanti B besar, K kecil. Ya, ini bisa seperti ini. Nah, ini jumlahnya adalah 3. Coba kalian hitung, kalau ini berarti sebentar, ini kita hapus ya. Kita menggunakan yang ini, B besar, ini K kecil. Ini sudah paten, udah K kecil. Ini ada 3, fenotipnya tadi bulat, hijau. Karena K-nya resesif ya, kuning ya. Nah, bulat hijau mana aja? Kita lihat ini 1, kemudian ini 1, dan ini. Ada 3. Benar ya adik-adik? Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Yang B-nya kecil, yang K-nya yang akan bisa besar, bisa kecil. Ini jumlahnya juga ada 3. Fenotipnya adalah keriput ya, karena ini B kecil. Keriput, K-nya besar berarti keriput kuning. Nah, mana yang keriput kuning? Kita lihat di sini. 1, kemudian 2, 3. Benar, ada 3. Dan satu fenotip lagi yang belum adalah yang ini ya. Ini adalah berarti jumlahnya 1, B kecil, K kecil. Semuanya resesif adik-adik ya. Dan ini adalah keriput. Ini kita hapus saja. Keriput hijau. Nah, dengan demikian berarti fenotip F2 kalau kita susun bulat kuning banding bulat hijau, bulat kuning dibandingkan dengan bulat hijau, dibandingkan dengan hasilnya kemudian keriput kuning, kemudian keriput hijau. Nah, ini adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini adik-adik harus kalian ingat karena nanti pada penyimpangan hukum Mendel, angka-angka ini masih akan dipakai. Nah, jadi hasil dari persilangan dihibrid ya adik-adik, jika induknya adalah galur murni, kemudian F1 disilangkan sesamanya, hasil perbandingan fenotip F2-nya adalah perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, semoga kalian paham. Kalau masih agak bingung, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Oke, tetap semangat adik-adik. Salam.